Kejadian tak menyenangkan dialami suami pedangdut Siti Badriah, Kris Giana, saat sedang merekam putrinya yang bermain di playground di salah satu mal di Jakarta. Kris Giana yang tak kuat menahan emosinya terlibat adu mulut dengan seorang yang diduga pemilik tempat wahana bermain tersebut. Kejadian tersebut sempat terekam kamera dan hal itu dibenarkan oleh Siti Badriah saat menceritakan jika suaminya begitu marah dengan perlakuan entah pemilik atau karyawan di tempat tersebut. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya? Guys, kita tuh lagi ada di salah satu mall, nganterin Sharena main di salah satu playground di mall ini. Tapi ternyata si bapak marah-marah. Dia bukan marah-marah, kecewa, lebih ke kecewa aja sih, lebih ke negor. Bentar ya, kita ademin dulu bentar. Gua emosi banget nih. Gua pengen ngademin dulu bentar. Mbak, boleh nggak saya masuk ke dalam buat ngerekam anak saya? Abis itu saya keluar lagi. Kata mbaknya, oh bentar ya pak, saya tanya dulu sama masnya, sama yang lain, sama yang pokoknya nggak tahu deh itu manajer atau siapa, gua nggak tahu mas pokoknya. Abis itu masnya datang, ada apa ya pak? Gitu. Oh mas, saya mau rekam anak saya di dalam. Ini notabene semuanya permainan anak-anak. Mbak kok marah-marah depan anak-anak, itu nggak sopan. Gue tegur kayak gitu, terus mbaknya cuman kayak sambil gue rekam kan itu, mbaknya cuman kayak gini, nanti gue liatin rekamannya kayak gini nih, cuman gitu doang, nggak ngomong apa-apa. Jadi ya gue sangat-sangat kecewa sih, kayak kok bisa di tempat main anak-anak, misalnya memang gue salah atau misalnya masnya salah, tolong tegurnya juga baik-baik. Kalau misalnya ditegur baik-baik kayak, oh maaf pak nggak bisa, kalau masuk sini harus bayar dulu, meskipun cuma ngerekam harus bayar. Ya gue juga bakal bayar. Ini tadi kata masnya kan saya boleh kan ngerekam ke dalam doang, mau cuma mau ngerekam anak saya, habis itu saya keluar lagi. Terus mbak-mbaknya tiba-tiba langsung marah ke masnya yang ngizinin gue, kayak gimana sih kalau masuk ya harus pakai gelang, nggak bisa lah masuk nggak pakai gelang. Oh teriak-teriak dia, teriak-teriak di depan anak gue. Gue kasih surat deh, surat terbuka nih gue sebutin ya, buat nggak apa-apa, ini kan surat terbuka, kita kan bukan ngejelekin, tapi kita ngasih ngasih masukan untuk Playtopia Gandaria City. Tolong pegawainya tolong ditegur yang baik, tolong diajarkan tata bahasa yang baik di depan customer, terutama depan anak-anak, karena ini permainan anak-anak. Itu sangat-sangat tidak sopan sekali marahin pegawainya atau marahin pelanggannya di depan semua orang yang notabene tempat main anak-anak. Dia teriak-teriak loh sambil nunjuk-nunjuk. Wah, emosi gue aja kalau marah nggak pernah depan anak gue. Itu gimana tuh skillsnya anak gue ngelihat orang marah-marah di depannya. Teriak-teriak. Gue sampai direkam sama ibu-ibu, gue nggak tahu siapa. Sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Kejadian tak mengenakan yang dialami suami Siti Badriah tidak hanya dibuat marah oleh pegawai saat sedang merekam anaknya bermain. Pasalnya, belum lama ini juga Kris Giana mengalami kejadian tak mengenakan saat sedang syuting. Ya, Kris Giana mengalami musibah saat sedang syuting yang membuat jari kelingkingnya terluka. Lantas, apa yang sebenarnya dialami suami Siti Badriah tersebut saat sedang syuting? Itu kelingkingnya patah, kenapa sih kak? Iya, dia lagi ada adegan, terus tiba-tiba over kekuatan gitu. Di belakangnya ada mobil, tau-tau ya udah pas lagi begitu kebanting kap mobil. Jadi tulang ini sama tulang ini tuh dia gini tuh bisa ini yang kesini, ini kesana gitu. Patah copot gitu. Nggak tahu ya, kayaknya dia mau pengen sendiri aja dulu kayaknya ya, lagi pula itu kayaknya nggak terlalu bahaya juga, jadi dia mau ngambil sendiri aja, pengen profesional senang gitu, tapi tahu-tahunya malah kena gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan kayak setiap syutingan kan pasti ada aja kejadian. Tapi emang benar kalau ke Kris Giana syuting itu
aneh kalau nggak ada kejadian. Hari itu juga dia kecelakaan tangannya ya, kecelakaan tangannya. Hari itu juga dia langsung syuting lagi. Jadi bentaran doang, cuma dibenerin bentar, habis itu dia lanjut syuting. Dan itu baru tangan ya, minta ujian jangan sampai ada yang lainnya. Tapi tangan aja tuh kagetnya setengah mati gitu, sampai yang tadinya aku mau tidur aja sampai nggak jadi nggak jadi tidur gitu. Aku nungguin sampai dia pulang dulu, sampai dia kabarin aku dulu, baru aku bisa tidur. Bagi Siti Badriah dan Krisdiana, pendidikan anak menjadi penting. Itu sebabnya sejak dini keduanya berusaha mengajarkan hal yang baik, termasuk dalam urusan bahasa. Karena hal itu, Krisdiana sangat memperhatikan psikologis sang anak dalam berkomunikasi. Lantas, seperti apa keduanya dalam mendidik anak mereka? Iya. Jadi anak gue tuh sekarang lucu banget karena dia udah 1,5 tahun kan, udah ngerti gitu. Jadi kalau misalnya emaknya ciumin gue atau emaknya pelukin gue, dia cemburu. Jadi dia kalau harus di tengahnya gitu, pengen dicium juga. Udah lucu banget lah, udah ngerti jadinya gemes. Oh iya pasti. Jadi kita di rumah tuh pasti kita semua tuh harus diwaspadain kalau misalnya jangan ngomong kasar. Tingkah lakunya yang normal aja, yang masuk akal. Jangan sampai Sarina nanti ngikutin tingkah laku yang nggak bener, takutnya nanti malahan jadi nggak bagus. Memang kita dari awal Sarina 3 bulan pertama tuh udah pakai babysitter karena emang nggak bisa kayaknya kalau misalnya Siti untuk mengurus sendiri, karena kan kita juga kerja juga kan, jadi nggak mungkin kalau misalnya pas kita tinggalin kerja Sarina di rumah cuma sama mbak doang tanpa pengawasan babysitter yang memang mengerti bayi kayak gimana. Jadi ya kita pasti pakai babysitter. Ya gemes aja sama anak cewek tuh kan lucu kan. Kalau anak cowok kan paling cuma pakai baju kemeja, kaos. Kalau anak cewek itu lucu, bisa kita pitain, bisa kita pakein baju yang rok gitu. Jadinya ya gemes sendiri aja. Udah mulai sekolah. Makanya gue bingung, anak kecil sekolahnya cuma nyanyi-nyanyi sama joget-joget, kenapa bisa mahal gitu. Tapi Bapak memang bagus sih, maksudnya untuk melatih motorik halus dan kasarnya juga kan. Jadi Sarina mungkin sekarang jadi nggak takut sama orang. Jadi pertama tuh pas sebelum sekolah dia takut sama orang baru. Jadi pas ngeliat baru tuh kayak dia nggak mau buat dipegang, nggak mau buat dimainin. Kalau sekarang dia bisa main bareng, bisa ketawa-tawa bareng setelah sekolah ya. Jadi karena ketemu banyak orang, ketemu banyak teman-temannya, jadi lebih percaya diri lah.